Dan kita juga berhak banget negur pacar kita untuk lu introspeksi diri lu deh, lu jangan merasa paling disalahkan terus, kayak gitu. Definisi bucin bodoh. Sama kayak salah satu netizen nih, di sini nih, lihat nih, lu cocok banget lu temenan sama sumpah. Lu biayain cowok, ngeluarin duit, rela minjem sama temen buat biayain itu cowok sampai ratusan juta. Ya gue pernah bucin, tapi please bucinnya tuh nggak sampai sebego ini, sampai ngutang, sampai biayain ratusan juta, sampai kabur dari rumah, sampai rela bikin orang tua nangis, nggak. Terus ngomongin soal bucin, gue mau sedikit kasih kasih pengertian kalau bucin itu nggak apa-apa sebenarnya. Kayak tadi gue bilang, bucin tuh nggak apa-apa, tapi jangan bodoh. Karena bucin itu memang kita tuh secinta itu sama pasangan kita. Kita rela ngelakuin apa aja untuk pasangan kita. Ini pacar ya, untuk pasangan kita atau pasangan, pacar atau siapapun. Pokoknya pasangan kita rela ngelakuin apapun sampai mengesampingkan kepentingan kita. Tapi itu ya kalau misalnya kita udah cinta, ya udah memang kita secinta itu. Mungkin kita mau melakukan yang terbaik, itu namanya bucin. Tapi jangan bodoh, itu gue ingetin terus, jangan bodoh, please. Nah, kalau ngomongin soal si bucin tadi nih, ada hubungannya nih sama si simping. Ada hubungannya sama istilah yang namanya simping. Cuman kalau simping ini, dia lebih ke kita belum jadian nih sama orang yang kita suka. Jadi kita kayak caper, please notice me, please. Itu sampai lu rela ngelakuin apapun juga, lu rela beliin dia makanan, minuman, hadiah mahal pun gak apa-apa. Yang penting cowok yang lu suka itu notice lu, kalau misalnya lu suka banget nih sama tuh cowok, kayak gitu. Tapi kalau bucin kan tadi memang lu udah pasangan yang lu rela melakukan apapun untuk dia. Ya sebenarnya nggak apa-apa, selama menurut gue ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi selama nggak bikin lu tuh jadi negatif. Kita semua harus sadar kalau misalnya bucin itu nggak apa-apa, tapi jangan bodoh. Apalagi toxic relationship, karena toxic relationship itu berawal dari bucin yang bodoh. Itu jadinya ke toxic relationship, di mana kita bisa berbohong demi ngelindungin pasangan kita, bahkan kitanya dirugikan sendiri, kitanya iya aja sama pasangan, padahal pasangan itu ngelakuin hal-hal yang salah. Bisa ya dia selingkuh di belakang, tapi kita tutupin nih, orang lain udah sadarin, tapi kita tutupin. Atau kita bohongin orang tua kita, atau kita durhaka sama orang tua kita, atau kita misalnya kasih pinjam uang ke pasangan kita, padahal itu duit kita, biayain hidup dia, padahal itu hasil kerja keras kita. Itu udah toksik banget. Apalagi sampai dipukulin sama pasangannya, dimaki-maki sama pasangannya, itu udah nggak banget sih. Itu udah toxic relationship yang lu harus keluar dan harus sadar. Karena hubungan untuk kedepannya nanti, lu nggak butuh cowok kayak gitu. Nah, gue juga mau ingetin nih, kita perempuan-perempuan khususnya harus banget stop dari kebucinan-kebucinan bodoh yang merugikan kita tadi. Gimana caranya? Nih, gue ada beberapa tips. Yang pertama, lu harus tetapkan privasi lu dalam menjalin hubungan. Apalagi masih pacaran ya kan. Gak semuanya harus lu umbar ke pasangan lu. Apalagi kalau itu udah privasi yang menurut lu gak pantas nih gue kasih ke pasangan gue. Kayak gak perlu deh, ini masih pacar gue. Ya gak apa-apa, itu lu tutupin aja, lu jaga buat diri lu sendiri. Gak perlu. Kalau pasangan lu marah, lu bilang aja, aku punya wilayah privasi aku juga gak akan ganggu wilayah privasi kamu, kayak gitu. Yang kedua itu, pacaran atau hubungan itu partnership, bukan ownership. Jadi maksudnya tuh, kita saling menghargai satu sama lain. Kita juga harus sadar kalau misalnya pasangan kita itu, atau kita ini nggak sepenuhnya punya dia. Jadi kita nggak bisa nganggep pasangan kita itu barang atau sesuatu yang bisa kita pergunakan atau yang bisa kita otak-atik semau kita gitu loh. Dan kita juga harus sadar kalau diri kita juga nggak boleh digituin sama pasangan kita. Kita harus nganggep diri kita ini, loh gue belum sepenuhnya punya lu. Gue juga nggak mau kalau misalnya lu memperlakukan gue seperti barang yang bisa lu manfaatin. Kayak gini nggak bisa. Gue punya kepemilikan atas diri gue sendiri gitu. Terus dari situ tuh, gimana caranya? Yang jelas
lu harus mengkomunikasikan. Jadi yang poin ketiga itu komunikasi yang jelas dan tegas, terus menghargai komunikasi antar pasangan. Jadi kalau lu misalnya mau sesuatu jangan ngangong, jangan ngomong aja. Lu jangan bilang terserah, jangan. Lu ngomong aja, lu bilang, "Ih, aku nggak suka deh kalau kamu tuh suka ngebentak aku. Ih, aku nggak suka deh kalau kamu jemput aku telat. Ih, aku nggak suka deh kalau aku disuruh nunggu kayak gini. Ih, aku nggak suka deh kamu DM cewek lain," misalnya kayak gitu. Itu tuh lo harus bilang. Atau misalnya lu juga harus komunikasiin misalnya puji-puji dia nih. Itu kan kayak bentuk komunikasi yang menurut gue tuh bisa bikin hubungan lu lebih baik gitu. Kayak misalnya lu komunikasiin, "Ih, aku suka deh kamu sering kasih aku hadiah." Itu juga lu harus ngomong, karena menurut gue itu bentuk salah satu bentuk komunikasi yang bikin hubungan lu malah lebih baik, bukannya lu jadinya dimanfaatin gitu loh. Terus yang paling penting tadi ya, kata terserah itu atau ngangong-ngangong lu itu nggak bisa. Lu harus komunikasi secara jelas, A, B, C gitu. Jadi jangan bikin pasangan lu kayak nebak-nebak, jangan gitu. Itu tuh apalagi kita perempuan ya, menurut gue kita perempuan juga punya hak untuk tegas terhadap hubungan kita sendiri, terhadap komunikasi. Bukan berarti kita dominan, bukan. Kita juga nggak berhak berlomba-lomba untuk siapa yang paling dominan, enggak. Hubungan tuh bener-bener kayak tadi gue bilang partnership. Jadi memang komunikasinya tuh harus sama, bukan yang gue harus dominan dibanding cowok gue, atau cowok lu merasa harus dominan dibanding lu, enggak. Jadi nanti jatuhnya menurut gue jadi bakal ribut sih. Karena gue pernah ada di satu hubungannya seperti itu, dan menurut gue itu emang udah bucin bodoh. Terus yang terakhir itu lu harus introspeksi diri lu. Introspeksi diri kita. Apakah jangan-jangan kita yang bucin? Apa kita jangan-jangan udah kecintaan bodoh, jadi akhirnya gue salah nih, itu mengakui kesalahan kita, terus introspeksi. Oh, kayak gue harus bisa lebih sadar nih kalau pacar gue nggak suka ini, atau pacar gue sukanya ini, begitu. Jadi jangan cuman terus menyalahkan pasangan lu, atau lu jangan terus mojokin dia. Dan kita juga berhak banget negur pacar kita untuk lu introspeksi diri lu deh, lu jangan merasa paling disalahkan terus, kayak gitu. Itu harus banget sih menurut gue, karena kadang kalau ada pasangan yang merasa dirinya lagi di pojokan, terus dia akan merasa kayak gitu terus. Jadi menurut gue, lu juga berhak ngomong ke pasangan lu introspeksi diri deh, gue juga capek sama lu yang kayak gini. Itu balik lagi ke komunikasi ya. Jadi menurut gue tuh 4 poin tadi tuh penting banget biar lu gak jadi bucin yang bodoh. Nah selanjutnya kira-kira gue mau bahas apa lagi nih? Kasih tahu dong, kayaknya apalagi yang perlu kita julitin ya. Lu nggak julit sih, lebih ke komentarin kebodohan atau komentarin sesuatu yang memang pantas banget nih dikomentarin, dan ada tipsnya juga dong biar kita nggak terjebak di kebodohan itu tadi. Nah jangan lupa tulis di kolom komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Bye!